Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena kasih karunia Tuhan yang selalu Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dari kasih karunia kepada kasih karunia, Tuhan membawa kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan, pimpinan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dan memampukan kami dengan kekuatan kuasa-Mu. Kembali saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami ya Bapa supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 22 sampai 24. Tertulis demikian. Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, "Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya." Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan. Dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam sistem demokrasi ada satu kelemahan yang bisa membawa suatu pemerintahan atau bangsa menuju ke arah yang salah. Kelemahan itu terletak pada suara terbanyak. Sebab sistem demokrasi mendasarkan pada suara terbanyak. Dan disinilah masalahnya. Suara terbanyak atau suara mayoritas belum tentu benar. Mayoritas belum tentu berpegang pada kebenaran. Bisa saja suara mayoritas justru salah. Dan itu sebabnya kebenaran bisa diabaikan demi suara mayoritas. Dalam kehidupan iman kita, saudara, kita perlu berpegang teguh pada kebenaran. Dan Yesus Kristus adalah kebenaran. Jangan kita terpengaruh dengan suara mayoritas yang tidak menuntun kita kepada kebenaran. Jangan takut menjadi minoritas. Asalkan kita berpegang teguh pada kebenaran, jadilah bangga karenanya. Meskipun kita mengalami tekanan oleh karena pengaruh mayoritas, kita tetap harus berdiri teguh di dalam kebenaran. Dalam Lukas 23 ayat 22-24 ini, Pilatus menghadapi suatu kondisi dilematis. Apakah melepaskan Tuhan Yesus yang sudah didapatinya benar-benar tidak bersalah dan tidak sesuai dengan tuduhan-tuduhan yang begitu banyak dilontarkan kepadanya oleh para saksi-saksi palsu, para imam-imam, dan juga tua-tua Yahudi? Ataukah menyalibkan Tuhan Yesus sebagaimana tuntutan dari orang banyak yang berteriak kepadanya? Pilatus sampai berulang kali mengalami pergumulan dan bingung mau menentukan apa. Pilatus sempat mengirimkan Tuhan Yesus kepada Raja Herodes, supaya Herodes yang memberikan keputusan. Tapi kemudian Herodes mengirimkan kembali Tuhan Yesus kepada Pilatus. Dan sekarang keputusannya terletak pada Pilatus. Pilatus di sini ingin melepaskan Tuhan Yesus. Dia tahu Tuhan Yesus tidak bersalah, tapi suara mayoritas menghendaki ia untuk disalibkan. Dan pada akhirnya Pilatus menyerah pada suara mayoritas. Ia takut kehilangan respek dari masyarakat. Ia takut kehilangan hormat dan kehilangan kekuasaan oleh karena tidak menuruti suara mayoritas. Pilatus takut kehilangan keuntungan, takut akan resiko dalam kehidupan yang harus ia hadapi karena bertolak belakang dengan suara mayoritas. Saudara yang dikasih Tuhan, sebagai orang-orang percaya,
sebagai pengikut Kristus, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, Allah pencipta kita. Kita semua dipanggil untuk tetap teguh di dalam kebenaran, meskipun ada tekanan dari suara mayoritas. Dunia ini mungkin menuntut kita untuk berkompromi, bahkan meninggalkan Tuhan. Situasi dunia seringkali membuat kita merasa malu dengan kebenaran yang kita pegang, malu dengan iman kita kepada Tuhan Yesus. Tapi mari saudara, firman Tuhan mengajar kita untuk berpegang teguh pada kebenaran. Jangan bergantung pada mayoritas. Selama kita hidup dalam kebenaran, jangan pernah berpindah iman dan keyakinan. Tetap hidup di dalam Tuhan Yesus, sebab Dialah kebenaran. Dialah Tuhan, Dialah Juru Selamat. Dan tetap lakukan kebenaran dimanapun kita berada, di kantor, di sekolah, di kampus, di lingkungan komunitas di mana kita berada, di negara di mana kita tinggal. Tetaplah dalam kebenaran. Jangan ikut arus dunia ini, dan jangan punya mental bergantung pada mayoritas. Mari miliki mental anak-anak Tuhan yang selalu hidup dalam kebenaran dan berpegang teguh dalam iman kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah mengajar kami, mengingatkan kami untuk selalu hidup dalam kebenaran-Mu, berpegang teguh dalam iman kami kepadamu, tidak terombang-ambing dengan pengaruh mayoritas yang mengarahkan kami kepada hal yang salah, tapi kami tetap berpegang kepadamu Tuhan Yesus, kebenaran yang sejati, jalan yang membawa kami kepada kehidupan, Juru Selamat kami yang memberi kami hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Pimpin kami selalu untuk melangkah di dalam kebenaran-Mu. Meskipun ada resiko, tantangan, tekanan yang harus kami hadapi, jadikan kami selalu kuat di dalam Engkau Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Lindungi kami dengan kuasa-Mu. Bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Kami serahkan setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah setiap kami Tuhan. Nyatakan kuasa, mujizat, dan pertolongan-Mu bagi kami. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Berkati bangsa kami, Indonesia, dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah ya Tuhan agar setiap orang percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.